diundang bersama-sama, yaitu Komisi D, Kakak Arya Sehari hadir bersama-sama dengan kita, mewakili Komisi A juga hadir, mewakili Komisi B. Komisi A ya. Kita jadi gini, rapat gabungan adalah A, C, dan D ya. Izin teman-teman semua, saya mewakili Komisi C di bidang infrastruktur dan pembangunan yang juga dianggap sebagai leading sektor daripada apa yang kita akan bahas pada sore hari ini. Wakilan Dinas Pendidikan dan seluruh teman-teman yang hadir dari HMI Cabang Makassar, yang hadir HMI Kota Makassar, yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah langkah keberlanjutan dari sebuah proses yang kita inginkan sama-sama, yaitu fungsi dari CSR itu kemudian bisa kembali dimaksimalkan di pemerintah Kota Makassar sebagai sebuah kelompok yang bisa memberikan kontribusi, ya, kontribusi pembangunan di Kota Makassar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rapat dengan pendapat gabungan antara Komisi A, B, dan C. Jadi memang karena ini ada keterkaitan soal pendidikan kemarin yang kita pada saat RTP pertama, rapat RTP pertama itu ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan. Ternyata kalau CSR-nya itu ada di Komisi C, bukan lagi di Sekda. Nah, kemudian Komisi A tentunya kalau mau pertanyakan terkait dengan pemerintahannya, jadi kita juga akan hadirkan di Komisi A. Yang kedua, alhamdulillah, terima kasih banyak adik-adik dan permohonan maaf karena terlambatnya rapat dengan pendapat ini kami laksanakan. Kalau secara kelembagaan, maka di 13 Mei saya sudah disposisi terkait dengan surat ini. Cuma karena teman-teman komisi ada perjalanan, kemudian mau lebaran pada saat itu, sehingga ini terkendala rapat-rapat selanjutnya untuk kita laksanakan. Dan ini setelah rapat dengan pendapat dengan kita, baru juga ada rapat dengan pendapat kali ini. Jadi ini adalah rapat dengan pendapat yang pertama juga kita laksanakan, yang insya Allah akan berjalan karena memang jadwal kita di DPRD Kota Makassar kemarin juga cukup padat. Jadi sekali lagi atas nama DPRD Kota Makassar dan pribadi saya menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik HMI Cabang Kota Makassar yang sehingga memang baru kali ini bisa terlaksana. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita sebagai sambutan dari saya, dan saya kembalikan kepada pimpinan rapat atau pimpinan Komisi C. Baik, terima kasih Ketua. Di sini hadir pula Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang juga bersama-sama akan mendengarkan kita semua dalam rapat hari ini. Baik, untuk itu silakan Adinda, Ketua yang mewakili, Ketua Cabang ya. Baik, Ketua Cabang HMI Kota Makassar, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati tentunya Ketua DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati pula di sini hadir dari Komisi A, C, dan D, dan seluruh tentunya kakak-kakak dewan. Kemudian yang saya hormati di sini hadir Dinas Pendidikan dan perwakilan dari Bapeda dan seluruh tamu undangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas ruang yang telah diberikan oleh pimpinan dari DPRD Kota Makassar untuk rapat dengar pendapat, walaupun ada sedikit kekecewaan dari teman-teman karena rapat dengar pendapat ini sangat molor dari waktu yang telah kami jarak aksi yang telah kami lakukan di bulan lalu. Langsung saja pimpinan kami dari HMI Cabang Makassar dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional kemarin telah telah aksi di DPRD Kota Makassar menyoal tentang bagaimana kemudian kondisi pendidikan Kota Makassar kita hari ini. Nah, kami mendapati kemudian banyak permasalahan mengenai pendidikan tentunya, tapi di sini kita ketahui permasalahan kita di pendidikan tentunya karena keterbatasan tugas dan fungsi itu. Kalau kita berbicara kota, kita cuma bisa berbicara tingkatan SMP, provinsi kita berbicara SMA, kemudian kalau kita berbicara perguruan tinggi itu kembali kepada kementerian. Nah, ini yang kemudian juga kami dalami di HMI Cabang Makassar bahwa tingkat kriminalitas hari ini yang terjadi di Kota Makassar, bagaimana kemudian media dan sosial media itu memframing bahwa Kota Makassar ini tidak aman karena
banyaknya kemudian kriminalitas yang terjadi, kami melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pendidikan kita di Kota Makassar. Data BPS menunjukkan juga bahwa sebagai kota metropolitan ternyata banyak kemudian anak-anak masih besarnya angka putus sekolah di Kota Makassar ini. Ini juga sudah kami sampaikan pada saat RDP kemarin pertama di waktu di Hari Pendidikan Nasional. Nah, kemudian yang kami dari HMI Cabang Makassar merumuskan atau mencoba memberikan sebuah solusi yang mana kami melihat adanya potensi besar untuk CSR itu sendiri, mengingat bahwa CSR ini adalah tanggung jawab dari semua perusahaan yang ada di Kota Makassar sebagai pusat industri dan juga pusat pasar di Indonesia Timur. Tentunya banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kota Makassar, tapi inilah yang kemudian kami lihat bahwa kurangnya pengawasan terhadap CSR yang digelontorkan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri, karena padahal itu telah diatur dalam undang-undang. Dan sayangnya juga Perda Kota Makassar mengenai CSR ini tidak pernah diperbaharui di pemerintahan Munafri Arifuddin. Terakhir Perda itu di tahun 2016 pada masa kepemimpinan Dani Pomanto. Ini tentunya harus didorong di DPRD sebagai lembaga legislatif tentunya untuk bagaimana kita memperbaharui mengenai peraturan ini itu sendiri secara teknisnya. Nah, kemudian yang kami dalami juga adalah bagaimana kemudian adanya Dewan TSLP yang kemudian mengatur mengenai CSR ini, karena kami dapati dan menurut data yang kami dapati adalah kami melihat sebenarnya ada seperti akuisisi dari besaran CSR dan bagaimana kemudian penyebaran CSR ini di Kota Makassar, karena ini diakuisisi oleh Dewan TSLP tersebut. Nah, inilah yang kemudian kami pertanyakan kemarin, bagaimana sejauh apa social mapping yang dilakukan oleh Dewan TSLP ini melihat kondisi Kota Makassar. Lalu dikemanakan dana-dana CSR tersebut, karena kami melihat dana-dana CSR yang digelontorkan yang diolah oleh Dewan TSLP itu sendiri sifatnya sifatnya seremonial, itu hanya berupa pembagian sembako, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Padahal kami melihat bahwa dari anggaran yang besar tersebut banyak program-program yang tentunya harusnya bisa disinergikan dengan banyak stakeholder tentunya dan bisa juga diinovasikan lebih baik lagi. Kami melihatnya seperti itu, tapi tentunya terlebih dahulu kami meminta kemarin bahwa RDP ini menghadirkan Ketua Dewan TSLP tersebut, karena Ketua Dewan TSLP ini bagaimana kemudian kinerja-kinerjanya dan sejauh mana kemudian dia melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Pemda Kota Makassar. Mungkin saya kembalikan dulu pimpinan untuk selanjutnya. Rupiah misalnya, terus kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh Dewan CSR terhadap program-program dalam hal membantu jalannya pemerintahan di Kota Makassar. Baik, saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak dari Bapeda dari Administrasi Pembangunan Kota Makassar, karena beliau yang sekarang menjadi direktur untuk pembahasan CSR. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Ketua Komisi A, C, dan D DPRD Kota Makassar, serta para anggota Dewan yang terhormat, yang kami hormati Ibu Kadis Pendidikan yang mewakili Bapeda dan adik-adik HMI. Izin kami perkenalkan yang membawahi pengelolaan CSR. Perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan ini mengatur tentang anggota serta susunan Dewan TSLP Kota Makassar. Betul, dari HMI memang ada beberapa unsur dari anggota Dewan TSLP Kota Makassar ini, ada dari unsur masyarakat, perusahaan, kami juga sebagai sekretaris di dalamnya, kemudian lembaga LSM dan media. Untuk tahun 2026 ini sampai saat ini belum dibentuk anggota Dewan TSLP. Kemudian sampai tahun kemarin itu hal-hal yang sudah dilaksanakan berdasarkan laporan kami sudah serahkan kepada Bapak pimpinan, bahwa di sini ada rekap CSR perusahaan tahun 2025 itu sejumlah 11.161.463 rupiah. Jadi pengelolaan CSR ini perlu kami jelaskan bahwa
dalam RUPS perusahaan setiap tahun mereka memprogramkan CSR masing-masing dari perusahaan tersebut yang akan dikeluarkan kurang lebih 2-4% dari laba bersih perusahaan. Kemudian mereka itu mengatur atau mempunyai program tersendiri tentang apa saja yang akan mereka keluarkan sebagai CSR. Itu yang pertama perlu kita ketahui. Kemudian terkait masalah pendistribusian, jadi kami ini di bagian administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan ini sebagai hub. Jadi kami sebagai moderator, siapa yang membutuhkan dan siapa yang akan memberikan. Jadi tergantung dari permintaan dan tergantung dari program perusahaan tersebut. Kami tidak bisa mengintervensi perusahaan bahwa kamu berikan saya ini, kamu berikan saya ini. Kami hanya mencocokkan karena mereka mengatur kemana berdasarkan misalnya untuk di Kota Makassar ini misalnya ada program dalam rangka utara itu ada BPD memberikan kepada kami informasi, kami mau salurkan. Kami menghubungi dinas PU ini melakukan survei di mana tempat-tempat yang cocok diberikan atau ditempatkan program CSR ini. Nah, ini sudah mulai berjalan, hasilnya itu diberikan lagi kepada Bank BPD selaku pemberi manfaat. Setelah itu mereka akan survei apakah CSR ini cocok ditempatkan di situ, tergantung lagi kepada pemberi manfaat tersebut. Dan apabila itu sudah cocok, maka mereka yang akan turun untuk mengerjakan. Seperti itu contoh misalnya program salah satu program berjalannya CSR. Saya kira untuk sementara itu. Mungkin saya kasih langsung pertanyaan yang lebih mendetail ya. Tahun kemarin 2025 itu berapa jumlah dana CSR yang dari administrasi pembangunan kelola? Ada tidak? Ada, kami laporkan. Ini sebesar 11 miliar 161.285.463 rupiah. Kan di mana Pak? Bisa disampaikan juga itu nanti dibagikan ya Pak? Ya, siap. Ya, Pak. Nanti Pak. Jadi memang sebelum saya kasih ke teman-teman HRI, Izin Pak, ini bukan kami yang mengelola dananya, itu cuma laporan. Laporan ya, dilaporkan. Ya, dilaporkan. Ya. Berapa jumlah laporan yang masuk sebagai sebagai dana CSR yang disampaikan oleh pemerintah kota, seperti itu kan Pak? Siap. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang kita yang selalu menjadi pertanyaan mungkin dengan mahasiswa kami juga di DPR, masih Bapak yang menjadi pengelola CSR itu sendiri di Kota Makassar sebagai pelaporan administrasi. Kami hub sebagai hub penghubung antara pemberi manfaat dan penerima manfaat. Jadi pimpinan tadi mungkin penting kira-kira jelaskan dulu. Ini kan ada bukan temuannya, ada hal yang kemudian menjadi dasar teman-teman HKN menyampaikan kepada DPR bahwa ada pengelolaan ya kira-kira begitu karena CSR yang kemudian tidak tepat sasaran atau ya kurang lebih agak tidak ditemukan sasarannya seperti apa. Kalau saya sederhananya, karena kan saya juga bingung juga di waktu pertama teman-teman datang ke sini soal CSR ini seperti apa, siapa orangnya, ini juga kita agak bingung. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Lewat CSR itu seperti ini anggotanya, bahwa pengelolaan anggarannya nanti kalau ada, ini yang kelola lagi. Kami hanya mendapatkan data. Lalu kalau misalnya ada dana, alokasinya seperti ini, sehingga kita bisa dapat titik temu sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman dari hari ini. Begitu pimpinan. Tanya kepada Bapak Ibu hubung ya. Kalau memang itu nilai 11 miliar tadi yang disampaikan berarti ini angka ini terbagi-bagi seperti CSR. Adapun fungsi daripada Dewan CSR ini untuk jadi sementara Bapak cuma mengambil alih. Siap. Ya? Oh jadi semuanya itu, jadi uang itu benar di masing-masing perusahaan. Oke. Silakan Pak Badrul, baru saya kasih kesempatan teman-teman. Langsung saja, mungkin bisa juga kita dapat informasi dari data bahwa perusahaan yang di Kota Makassar yang sudah mengelola dari siapa-siapa nama perusahaannya. Yang pertama, yang kedua itu titik objek yang perlu ada sampel atau ditunjuk di titik mana saja tempat penyalurannya itu. Kalau memang kita sebagai penghubung ya, saya bukan sebagai pengelola. Ini kan sebenarnya ketika tadi saya sepakat teman-teman mahasiswa menyoroti ini. Ya kenapa? Karena ketika tadi sesar disalurkan ke secara yang tepat sini dampaknya besar sekali. Terutama kita berbicara di wilayah pendidikan.
Iya, kenapa? Karena ini terjadi kesenjangan. Nah, ketika di perusahaan-perusahaan yang betul-betul sudah terdata bahwa ini tiap tahun akan mengeluarkan tadi bantuannya lewat itu, maka dengan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk bisa kita buat apa sekolah-sekolah backup itu tadi, ketika tadi ada orang tua yang tidak sempat memasukkan anaknya di negeri maupun di swasta, itu bisa dialihkan di situ. Jadi saya sepakat dengan teman-teman, mari kita beda ini, mari kita lihat kalau toh penting itu buat dewan apa. Dewan tadi, mari dengan cepat kita kawal bagaimana cepat dihadirkan ke dewan sebagai penanggung jawab kegiatan seperti ini supaya enak komunikasinya. Kita kan bingung komunikasi. Kenapa? Karena tidak ada orang di tempat komunikasi. Ya, kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Saya kira sepakat. Saya dukung teman-teman mahasiswa bagaimana kita cari tahu ini, bagaimana kita dorong pemerintah untuk bagaimana membentuk dewan. Kalau memang penting untuk bentuk, kenapa kan ada perda. Yang kedua, saya bersepakat bagaimana kita tinjau tadi perda. Bagaimana kita beda itu perda, bagaimana kita bisa perbaharui untuk orientasinya bermanfaat kepada masyarakat, terutama tadi anak-anak yang tadi. Saya sepakat bahwa terjadinya sekali kriminal itu karena tadi kurangnya pendidikan. Iya, jadi saya sepakat itu. Jadi bukan banyak. Saya support teman-teman, kita sama-sama kawal ini. Begini, izin saya pertanyaan awalnya, siapa sebenarnya ketua Dewan ini TSLP ini untuk Kota Makassar? Jadi TSLP. Iya, siapa? Maksudnya kita sebut nama saja Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Belum dibentuk. Belum di SK-kan. Tidak di SK-kan. Belum di SK-kan. Jadi terus ini laporan CSR ini masuk langsung ke Bapeda. Ke bagian administrasi Ya, pembangunan. Bapeda berarti langsung. Bukan langsung. Iya, di bawah sekretariat daerah. Oh, berarti sekarang ini Dewan TSLP diambil alih oleh pemerintah kota langsung melalui Sekda. Bukan diambil alih, bukan. Dibentuk timnya, dibentuk dewannya maksimal 15 orang. Kalau kita bicara aturan. Betul. Nah, saya bertanya sekarang, tidak ada, berarti kosong. Untuk saat ini tidak ada. Jadi untuk mengatur itu karena Dewan TSLP ini Pak punya kewenangan untuk mengintervensi apa program skala prioritas untuk apa yang kemudian digelontorkan oleh CSR. TSLP punya wewenang itu. Jadi kalau posisinya hari ini tidak ada ketuanya memang agak Begini, kami punya SOP. Dulu deh ya, sebentar. Saya terakhir dulu. Mungkin begini ya. Yang jelas, yang disampaikan ini sudah ada jawabannya kan. Sekarang ini belum ada. Artinya belum dibuat. Ya, teman-teman menuntut untuk ini segera dibuat. Gitu. Kenapa kemudian belum dibuat? Karena adanya transisi. Ya, kemarin kita sempat ada melakukan transisi. Masalahnya, kerjanya diperbaharui ditandatangani oleh Munafi Arifudin. Iya. Kenapa tidak disertai dengan pembentukan Belum ada pembentukannya. Makanya perwakil apa? Ya tadi Bapak sebut bahwa perwakilan Pak. Ya, berarti harusnya Pak, kalau memang sudah di bawah kepemimpinannya Pak Wali Kota hari ini sudah Sesegera mungkin, diperbaharui, ya. harusnya dewannya juga dibentuk. Lalu kita lihat petunjuk teknisnya. Saya jawab Pak. Yang mana tadi kita mau pertanyakan tadi? Ya, ini kan kerjanya sudah dibentuk oleh Pak Wali Kota kan. Perwali 2023. Ya, betul. Kalau kita menuju petunjuk teknisnya, harusnya dewannya juga sudah dibentuk. Tapi kalau saya bertanya tadi siapa dewannya Pak? Tidak ada. Berarti memang hanya perwalinya dibentuk, tapi dewannya tidak terbentuk. Iya. Itu Pak berarti. Dulu pernah ada Bu, 2023 pernah ada. Ya, untuk di zaman Pak Wali sekarang ini belum ada. Ya, belum ada produk baru, baik itu perwali ataupun perda yang dibuat oleh Wali Kota baru. Pak Wali kan, Pak Munafi kan 2025 baru masuk. Tapi ada agenda bahwa Pak Wali di sana untuk Kami sudah komunikasikan, sebentar dikomunikasikan, Pak Wali akan segera membentuk. Kami sudah beberapa kali dipanggil untuk itu. Ya. Untuk ini. Jadi sudah ada rencana untuk itu. Izin Pak. Betul. Jadi kita sudah tahu ya jawabannya bahwa Dewan CSR di Kota Makassar untuk periode ini belum terbentuk. Ya, jadi teman-teman silahkan beraspirasi. Misalnya aspirasinya adalah segera membentuk, karena memang ini teman-teman HMI Pak Kabak ya Pak. Ya, jadi teman-teman kita ini sangat peduli dengan pendidikan di Kota Makassar. Kalau kita lihat dari data di Kota Makassar itu ada kurang lebih 15.000 perusahaan yang melakukan proses kerja di Kota Makassar. Anggap saja 1 juta lah, 1 tahun. Ya sudah 15 miliar. Misalnya kita hitung kasar ya. Ini kita berbicara ke depan ini Pak. Tapi langkahnya ini percuma kita bicara panjang lebar di sini kalau ternyata komposisinya ini belum terbentuk. Jadi kita berharap ini bisa terbentuk segera Pak ya. Bagaimana kemudian dana CSR itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang putus sekolah. Yang kemudian yang membutuhkan dana CSR itu sebagaimana mestinya dan juga masuk di sektor-sektor sosial, kesehatan dan sebagainya.
kita mau buat formula baru Pak. Ya teman-teman di mahasiswa ini mau membuat sebuah rancangan baru khusus untuk CSR ini, bisa dilakukan yang namanya transparansi yang tepat sasaran dan juga tepat sasaran gitu kurang lebih Pak. Belum lagi yang namanya perusahaan-perusahaan besar, menengah ke besar, ya banyak juga perusahaan-perusahaan besar itu kita baru hitung 15.000 itu 1 juta per tahun. Ya bagaimana dengan besaran yang lain itu tadi. Jadi ini saja, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Ya. Oh, silakan Dinda dulu ya, baru Pak Ketua Komisi D. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati secara bersama-sama pimpinan DPRD Kota Makassar dalam yang mewakili Komisi A, Komisi C, dan Komisi D. Yang kami hormati Ibu Dinas Pendidikan Kota Makassar beserta sejajaran. Yang kami hormati bagian daripada sekretaris bidang sekretaris daerah yang kemudian pembangunan hari ini yang telah hadir. Mohon izin pimpinan, saya sedikit menambahkan terkait tadi beberapa hal yang telah ditanggapi oleh Bapak tadi terkait dengan pengelolaan CSR itu. Dia menyatakan tadi bahwasannya persoalannya sampai hari ini oke, kita terima bahwa kondisinya tidak ada Dewan PSLP ini. Tapi tadi celahnya satu, peraturannya diperbarui tapi belum dilaksanakan, ibaratnya begitu. Sama halnya ketika kita tidak melaksanakan dan kalau perintah tidak kita jalankan, kita melanggar peraturan dong. Begitupun kalau kita langgar, sama halnya begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa urgensi yang kemudian teman-teman dihadirkan pada hari ini, itu yang pertama, kami melihat bahwasannya penggunaan dana CSR ini, teman-teman melihat dari HMI Kota Makassar itu agak kurang efektif dan efisien dalam segi penyaluran dan pendistribusian. Kalau tadi bahasanya kalau kami hanya menerima laporan dan lain sebagainya, jangan dulu Pak. Perda nomor yang lama saja ini kan, Perwali saja, nomor 2 tahun 2016, di pasal 16 tugas dan wewenangnya jelas. Dewan TSLP mempunyai tugas sebagaimana berikut: 1. Menyusun pedoman pelaksanaan TSLP oleh perusahaan setiap tahunnya. 2. Melakukan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. 3. Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD instansi terkait. Terus yang memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perusahaan dalam melaksanakan TSLP. Terus yang berikutnya melakukan verifikasi ke setiap perusahaan. Nah, tadi kalau kita mau akurasi Kak, pimpinan mohon izin, kita mau akurasi data berapa jumlah perusahaan yang kemudian hadir di Kota Makassar pada hari ini, silakan tanya Pak Pemda. Kan ada itu nomor induk berusaha. Kita lihat pajak kan hadir dari situ Pak. Pembukuannya perusahaan itu hadir dari tempat itu. Kita lihat berapa perusahaan. Karena kenapa? Ini bukan karena aung-aungannya ketika perusahaan mau sumbangan CSR, tidak, bukan Pak. CSR ini kewajiban. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Nah, dan itu dipertegas bahwa sifat daripada CSR perwali kita ini, baik itu adalah statusnya pusat sampai dengan unit, itu wajib kan. Jadi tidak boleh bicara kita representatif bahwa yang di Jakarta pusatnya sudah dikeluarkan CSR sekian, berarti di Makassar sudah tidak. Semua wilayah teritorial perusahaan yang berkedudukan dan berdiri di Kota Makassar itu wajib untuk menyalurkan CSR-nya dari seluruh total laba bersih yang dihadirkan 2-4% tadi. Nah, yang kedua Kak, teman-teman berharap bahwa pengalokasian terkait dengan CSR ini kan jelas tupoksinya Dewan TSLP ini kan. Tupoksinya jelas mulai dari social mapping sampai dengan penyelenggaraannya kan, sampai dengan proses monitoring dan lain sebagainya, itu jelas kondisinya di situ. Tapi kalau hari ini kita melihat bahwa kami hanya menerima laporan, loh, berarti kita tidak melaksanakan pasal 16 terkait dengan wewenang, karena tugasnya Dewan PSLP ya social mappingnya dari situ. Mulai dari apa yang dibutuhkan masyarakat pada hari ini sampai dengan penyalurannya yang mana-mana saja, seperti itu. Nah, terus yang ketiga Kak, teman-teman di HMI Makassar sebenarnya melihat seperti ini. Kami berupaya untuk mendorong bahwasanya bagaimana ada regulasi atau kebijakan. Kalaupun tadi sudah ada perda terbaru tahun 2023 tadi kan, Perwali sudah ada tahun 2023. Kami berikutnya ingin mendorong bahwasanya kami mengetahui secara pasti ketika kita hanya berfokus pada hal-hal yang mendasar, semisal kalau di Undang-Undang Dasar kan jelas pemerintah wajib untuk memfasilitasi pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Yang kami harapkan teman-teman HMI hadir pada hari ini, kami paham betul bahwa kebijakan yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah kabupaten kota itu ranahnya hanya SD dan SMP. Ketika kami bicara provinsi itu ranahnya SMA. Pertanyaan kalau kami teman-teman mahasiswa bertanya di mana kami punya kebijakan itu di kementerian langsung dan tidak ada perwakilannya di Makassar kan. Kami berharap bahwasannya ketika undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memfasilitasi pendidikan dari SD sampai dengan SMA, berarti yang harus didorong oleh CSR adalah pendidikan bicara terkait dengan perguruan tinggi. Karena kenapa? Di perguruan tinggi banyak hal yang kemudian bisa didukung oleh CSR ini kan. Penelitian jelas, tugas akhir dan lain sebagainya, pengabdian kepada masyarakat, itu semua ada di ranah perguruan tinggi. Tapi kalau kita melihat bahwasannya teman-teman di perguruan tinggi, kami sedikit ingin curhat bahwa jangan kalau bilang dalam per 6 bulan itu kami sudah nyetor 6 juta uang UKT itu teman-teman mahasiswa, dan tidak sedikit yang teman-teman putus sekolah. Seperti itu maksud kami.
Jadi harapannya teman-teman adalah bagaimana kita mendorong satu kebijakan yang hari ini kurang daripada pendidikan di Kota Makassar. Kemarin saya koordinasi dengan Komisi C kalau tidak salah terkait dengan beberapa sekolah SD yang sudah difasilitasi gratis. Alhamdulillah. Tapi kami berharap di Komisi D, kami berharap bahwa ada hal yang sama teman-teman dapatkan di perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi di Makassar, Universitas Negeri Makassar semisal gratis. Kalau seperti itu kan tidak ada, karena kebijakannya ada di kementerian kan. Yang kami harap bahwa ketika pun kebijakan itu agak sulit kami dorong, kami mau dorong ini Cesar untuk membantu teman-teman di kemahasiswaan. Karena kenapa kondisi di kemahasiswaan banyak teman-teman penelitian, apalagi kader-kader HMI kan. Kami punya beberapa ribu kader, kami punya 65 komisaris aktif di cabang Makassar sendiri, itu terdiri dari seluruh fakultas yang ada di kampus Kota Makassar. Ketika itu kita berdayakan Kak, yakin Makassar Kota Dunia itu bukan hanya slogan lagi, tapi Makassar Kota Dunia itu adalah sebagai satu epicentrum bahwasannya tolak ukur pendidikan pada hari ini itu sudah berada di Kota Makassar. Demikian pimpinan, saya kembalikan, terima kasih. Ada yang mau bicara sebelum kita tutup? Yang menjadi permasalahan yang terjadi. Cuma kayaknya terlalu jauh kalau kita mau bahas social mapping, sementara penyelenggaranya belum ada. Jadi saya rasa kita sama-sama sepakat bahwa kita butuh tenggat waktu sampai kapan secepatnya ini bisa dibentuk, karena tentunya ini merupakan langkah inisiatif yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa yang akhirnya bisa sama-sama kita sadari kalau ada anggaran yang betul-betul bisa dikelola dengan baik dan bisa bermanfaat untuk banyak sektor. Pusat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ini akses secara gratis. Dan biaya BOP-nya itu memang langsung dari kementerian, yaitu untuk paket kesetaraan silakan. Ya, kami juga butuh relawan-relawan dari HMI untuk membantu mereka untuk melanjutkan pendidikan, karena transformasi pendidikan ini memang sangat dibutuhkan.